Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami analisis kelayakan usaha dengan kategori material handling equipment yaitu keranjang telur atau rantel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Ada Andre Reza Anggara, ada Ardian Kusuma Wardana, Muhammad Iqbal Ardana, dan saya sendiri Gani Kasidi. Ya di sini latar belakangnya tingginya tingkat produksi telur membuat perusahaan peternak peternakan itu membutuhkan material handling equipment ya, yang tepat untuk meminimalisir kegagalan produk seperti pecahnya telur. Maka dari itu kami membuat produk ini yaitu rantel atau keranjang telur. Di sini ada deskripsi produknya dan servisnya. Produk kami ini memiliki 4 tingkatan untuk mengangkut telurnya agar bisa menampung telur lebih banyak. Lalu pada kedua sisi keranjang ada terdapat troli dan roda di bawahnya untuk dibawa-bawa. Seperti itu produknya. Lanjut di sini ada analisis STP-nya dari segmenting. Secara geografis itu di Indonesia, lalu secara demografis itu segmen kita peternak ayam petelur dan peternak ayam pedaging. Lalu psikografisnya itu peternak ayam petelur dan peternak ayam pedaging yang menginginkan kemudahan dalam proses pemindahan telur dengan menggunakan material handling equipment. Lalu targetingnya menggunakan strategi targeting yaitu spesialisasi produk, di mana CV kita ini memproduksi satu jenis produk yaitu memiliki produk bernama rantel. Lalu untuk positioningnya rantel merupakan inovasi dari troli yang dirancang secara khusus untuk membawa telur dengan efisien. Lalu di sini kami juga mempunyai tagline yaitu a smarter way to egg production. Lalu di sini proyeksi pasar dan market share kami. Proyeksi pasarnya itu bisa kita lihat di sini. Pasar potensialnya sebesar 50%, pasar tersedianya 47% dan pasar sasarannya 65%. Dari jumlah targetnya 20.460. Lalu kita dapat melihat analisis target penjualannya juga. Untuk analisis target penjualan bisa kita lihat per tahunnya meningkat sebesar 3,46% dari 2018, 2019, lalu 2020. Untuk volume penjualannya juga sama seperti sebelumnya, 3,46% per tahun. Lalu bisa kita lihat jumlah volume produksinya. Lalu untuk analisis estimasi biaya pemasaran bisa kita lihat kita menggunakan dua rencana periklanan yaitu brosur dan koran. Untuk brosur berjumlah 6.000 dan koran 180. Lalu untuk biaya dari pemasaran tersebut 2018, 2019 dan 2020 jumlahnya sama sebesar 16.470.000 rupiah. Selanjutnya marketing akan dijelaskan oleh rekan saya Andre Reza. Oke, lanjut ke analisis pemasaran, khususnya marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Jadi produk kami itu troli untuk mengangkut telur yang kita namakan rantel. Jadi produk kami berbahan utama stainless steel yang anti karat, tahan lama dan didesain khusus untuk menampung telur peternak. Oke, lalu ke price. Rantel merupakan produk berbentuk troli dengan harga Rp850.000. Yang ketiga yaitu Place. Produsen berlokasi di Sukabirus. Penjualan rantel dilakukan dengan penjualan penawaran produk secara langsung, direct marketing, atau juga kita mempunyai gudang untuk menyimpan produk yang berada di Sukabirus
dan sasaran kami yaitu peternak ayam petelur dan ayam pedaging yang ada di Indonesia. Untuk promotion yaitu kita berkomunikasi secara langsung kepada konsumen atau transaksi menggunakan strategi B2C atau business to customer dengan melakukan penawaran atau penjualan produk secara langsung, dan kita juga memberikan diskon 10% untuk kelipatan 60 unit. Oke, berikut prosedur AMDAL dari CVIDN. Oke, kita masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi yang ada pada CVIDN yaitu pertama ada CEO, lalu ada manajer finance, manajer HR, manajer marketing, manajer produksi, lalu ada supervisor procurement dan staff produksi. Untuk job desk dari tim manajemen kami yaitu yang pertama, CEO itu merupakan jabatan tertinggi di CVIDN. CEO mempunyai tanggung jawab untuk mengatur arah dan tujuan perusahaan, serta berperan dalam mengontrol kinerja dewan eksekutif. Bentuk yang kedua yaitu manajer finance. Manajer finance bertanggung jawab atas seluruh pengeluaran dan pemasukan keuangan organisasi. Yang ketiga yaitu manajer HR. Manajer HR bertanggung jawab atas pengelolaan semua sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Yang keempat, manajer marketing. Manajer marketing yaitu bertanggung jawab atas proses pemasaran produk dan riset pasar, dan berwenang atas penjualan produk dan pemasaran produk. Yang kelima yaitu manajer produksi yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan produksi di perusahaan. Yang keenam yaitu supervisor procurement yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan proses produksi dan pengadaan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, staf produksi yang bertugas untuk mengoperasikan proses produksi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Ardian Kusumawardana. Saya akan menjelaskan tentang analisis finansial. Di sini ada analisis investasi. Nah, di sini ada investasi untuk mesin dan peralatan, kemudian ada investasi untuk kendaraan, pabrik dan bangunan, dan yang terakhir ada administrasi umum. Nah, di sini dijumlahkan dari semua biaya-biaya investasi tadi dan didapat totalnya sebesar 898.950.000. Kemudian ada analisis pemodalan. Nah, di sini kita membutuhkan dana dan kita dari mana sumber dananya. Kebutuhan dana kita itu dari investasi tetap, kemudian kita membutuhkan untuk working capital, terus inisiasi dan merek dagang. Nah, sumber dananya itu untuk menutupi kebutuhan dananya itu kita dari modal sendiri sebesar 80% dan pinjaman bank sebesar 20%. Besarnya kebutuhan dananya sebesar Rp1.364.513.782 dan sumber dananya sebesar Rp1.364.513.781. Kemudian ada analisis biaya operasi atau OPEX. Nah, di sini terdapat biaya langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya operasional. Nah, di sini ada 3 periode, ada dari 2018 sampai 2020. Didapatkan total biaya langsung, total biaya produksi, dan total biaya operasional. Kemudian di sini didapatkan total biaya produksi dan biaya operasional dijumlahkan sebesar sekian dari 2018 sampai 2020. Dan di sini ada break even point. Di sini ada seperti tadi analisis
yang awal di sini ada mesin dan peralatan, kendaraan, pabrik dan bangunan, administrasi umum. Kemudian di total dan dihitung break even point-nya sebesar Rp4.389. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Iqbal Ardana. Ya, di sini udah masuk ke proyeksi cash flow dari tugas besar ini. Di sini ada cash flow, yaitu intinya adalah estimasi cash inflow sama estimasi cash outflow. Di cash inflow itu ada personal investment yang dilakukan pada tahun 2017 sama ada bank, loan, terus inflow juga yaitu adalah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Sementara cash outflow terdapat biaya mesin, biaya peralatan, biaya kendaraan, biaya peralatan kantor, biaya siup, merek dagang, working capital yang dilakukan pada tahun 2017, dan ada biaya langsung, biaya power supply, biaya pemasaran dan penjualan, biaya gaji jajaran eksekutif, rekrutmen dan seleksi, kesejahteraan karyawan, pembayaran bunga, pembayaran asuransi pokok, pembayaran pajak itu dilakukan pada 2018, 2019, dan 2020. Kenapa? Ada beberapa hal yang dilakukan di tahun 2017, namun tidak dilakukan lagi oleh di tahun 2018, 2019, dan 2020 karena di dalam cash flow ini yang inflow maupun outflow yang pada dilakukan pada tahun 2017 yaitu merupakan fixed cost atau pengeluaran atau pendapatan yang dilakukan pada awal perusahaan ini akan dibangun estimasinya. Sementara kalau yang pada dilakukan oleh 2018, 2019, 2020 itu adalah estimasi cash flow untuk pengeluaran atau pendapatan anual per tahunnya di setiap tahun dari 2018 sampai 2020. Maka dari saldo kas akhir itu di tahun 2017 dibandingkan dengan inflow dan outflow itu masih minus 1,91611,025 dan mengalami break even point itu di tahun 2019 karena sudah mengalami kenaikan dari minus 443831251 menjadi 329609853. Yang kedua ada NPV. NPV ini yaitu net present value yang kita ketahui bahwa NPV adalah tolak ukur untuk menjalankan suatu usaha dan dapat dikatakan layak atau tidak. Dari sini NPV memiliki input net cash dan terminal cash flow. Dari cash flow yang sudah dimiliki oleh perusahaan, dan NPV itu dikalikan oleh faktor bunga ya yang 11,74%, dari mana 11,74% itu ditemukan adalah ditentukan sebelumnya. NPV kumulatif adalah NPV yang dijumlahkan dari 2017 ke tahun-tahun setelahnya, dan didapatkan NPV kumulatif pada tahun 2020 ada 755,313,503. Interest rate kita yaitu 11,74%. Didapatkan NPV dari perusahaan ini, produk rantel memiliki NPV 755,313,503 dan payback periodnya itu 1,826. 1,826 itu adalah memiliki satuan tahun. IRR adalah interest rate of return. Di sini memiliki input NPV kumulatif dan kita memiliki interest yang sebelumnya adalah 11,74%, maka kita melakukan perhitungan juga terhadap bunga yang senilai 15%. Didapatkan dari perbandingan kedua bunga tersebut, didapatkan IRR itu 17,73%, di mana IRR dikatakan layak apabila IRR ditemukan lebih besar daripada MAR. Sementara MAR yang ditentukan dalam kasus perusahaan ini adalah 11,74%, di mana dapat dikatakan bahwa IRR untuk produk rantel pada tahun 2020 sudah cukup layak. Dan yang terakhir
saya mau menyampaikan kesimpulan bahwa bisnis ini dinyatakan layak karena memiliki nilai IRR didapatkan 17,73%, yaitu lebih besar dari MAR-nya 11,74%. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat suku bunga usaha lebih besar dari suku bunga minimum yang dapat diterapkan memiliki nilai NPV pada perusahaan bisnis CVDN dari tahun 2018, 2019, dan 2020, yaitu 511, 890, 447. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis perusahaan dikatakan layak karena NPV pada setiap tahun lebih besar dari 0. Sehingga bisnis yang dijalankan oleh CVDN dikatakan layak dengan payback period dikatakan bahwa sejumlah tahun dibutuhkan CVDN untuk menganggarkan modal awal perusahaan pada perencanaan bisnis adalah 1,826 tahun, di mana hal itu didapatkan di tahun 2019, di awal tahun 2019. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan saya mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.